semuanya, rekrutmen dan seleksi adalah pintu gerbang utama organisasi untuk mendapatkan talenta terbaik. Mengapa manajemen SDM sangat krusial? Karena memilih atau merekrutmen karyawan dapat menurunkan produktivitas dan biaya operasional bagi perusahaan. Hari ini, kelompok kami akan mensimulasikan proses rekrutmen dan seleksi staf akuntansi di PT Maju Bersama untuk melihat bagaimana menyaring kandidat secara objektif. Baik, secara teori, rekrutmen bertujuan untuk menarik minat pelamar, sedangkan seleksi bertugas untuk mencari kandidat yang paling sesuai dengan spesifikasi jabatan melalui instrumen berkas dan wawancara. Baik Bu Jelita, di sini ada 2 berkas peserta yang sudah di tahap akhir. Yang pertama itu atas nama Tiffany, berkasnya sesuai dan didukung oleh sertifikatnya juga sesuai. Sedangkan punya Fitri Arapa itu berkasnya lengkap tetapi tidak ada dokumen pendukung. Baik Dinda, mari kita panggil mereka satu persatu sesuai dengan wawancara berbasis perilaku. Bagaimana Anda menyelesaikan jika terjadi selisih pada laporan keuangan? Ya kalau itu Bu, bisa diberikan pas masuk kerja aja ya. Ini Mas lanjut belum masa udah mikirkan masalah. Tapi biasanya sih saya akan tanya ke teman saya. Kalau nggak tahu ya saya biarkan aja. Selamat pagi Bu. Bagaimana Anda memastikan keakuratan data laporan Anda yang telah Anda susun? Saya selalu menggunakan sistem double check dan memanfaatkan sistem otomatisasi otomatis. Nah, di perusahaan saya sebelumnya saya juga memakai metode tersebut. Baik, berdasarkan simulasi tersebut, terdapat perbedaan kualitas yang signifikan dari kedua kandidat. Analisis kelompok kami menunjukkan bahwa tanpa indikator penilaian yang jelas, objektivitas wawancara terganggu oleh bias subjektif. Solusi yang kami tawarkan adalah penerapan lembar penilaian terstruktur yang mencakup aspek kompetensi teknis dan juga etika. Kami memberikan rekomendasi dan eksplorasi agar perusahaan kita melakukan tahap memaksimalkan tes kami digital sebelum melakukan wawancara agar lebih efisiensi waktu dan biaya pekerjaan. Analisis kasusnya yaitu Fitri sebagai pelamar pertama, di mana dari sisi rekrutmen berkas Fitri lolos seleksi awal padahal dokumen pengalaman Fitri sangat banyak, tetapi kurang rapi berkasnya. Ini menunjukkan Fitri tidak serius dalam mempersiapkan diri, di mana di saat wawancara jawaban Fitri tidak mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan posisi akuntansi, tidak punya metode kerja yang jelas, dan menghindari tanggung jawab. Di mana juga Fitri di dalam konsep manajemen sumber daya manusia, Fitri gagal memenuhi standar person job fit, yaitu kesesuaian antara kemampuan individu dengan tuntutan jabatan. Yang kedua, Tiffany sebagai pelamar kedua. Berkas lengkap, sertifikasi sesuai, dan saat wawancara mampu menjawab dengan metode konkret disertai hasil terukur. Tiffany memenuhi prinsip behavioral evidence dalam seleksi berbasis kompetensi, jawaban bukan sekedar teori tapi terbukti dari pengalaman nyata. Rekomendasi dan solusi di kelompok kami. Yang pertama yaitu menerapkan seleksi berbasis kompetensi agar kandidat yang diterima sesuai dengan kebutuhan di organisasi. Yang kedua, menggunakan lembar penilaian terstruktur untuk meningkatkan objektivitas. Yang ketiga yaitu melakukan pre-screening digital, verifikasi dokumen. Yang keempat itu menambahkan kemampuan teknis untuk mengukur kemampuan kandidat oleh tuntutan kinerja perusahaan. Yang kelima itu menerapkan teks behavioral interview untuk menilai pengalaman, perilaku kerja, dan pemecahan masalah oleh kandidat dalam sebuah masalah mendalam. Yang keenam itu mengevaluasi secara berkala untuk melihat rekrutmen karyawan itu berhasil berkinerja dengan baik oleh tuntutan perusahaan.
Baiklah, kesimpulannya adalah sistem rekrutmen dan seleksi karyawan adalah fondasi utama untuk membangun tim kerja yang solid. Dan juga perusahaan harus terus memperoleh alat tes seleksi agar tetap relevan dengan perkembangan industri saat ini. Terima kasih.